Bab 1. Dakwah. Kesukaan berdakwah. At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia." Quran surah Hud ayat 105 dan ayat-ayat sejenis. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan manusia beriman kepada Allah dan berbaiat kepada beliau untuk mengikuti hidayah. Namun Allah memberitahukan bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz sebagai orang yang berbahagia, dan tidak akan sesat kecuali orang yang sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz sebagai orang yang sengsara. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Jika kamu kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk mereka tunduk kepadanya." Quran surah Asy-Syu'ara ayat 3-4. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Abu Thalib jatuh sakit, sejumlah pemuka Quraisy menemuinya, termasuk Abu Jahal bin Hisham. Lalu mereka mengatakan, "Sesungguhnya kemenakanmu telah menghina Tuhan kami. Ia berbuat begini dan begitu, berkata ini dan itu. Mengapa tak kau panggil ia kemari supaya kami bisa mencegahnya?" Abu Thalib pun mengutus seseorang untuk memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan masuk ke dalam rumah. Waktu itu di antara mereka dan Abu Thalib masih ada tempat kosong yang cukup untuk duduk satu orang. Abu Jahal laknatullah khawatir bila Nabi duduk di samping Abu Thalib, maka Abu Thalib akan luluh hatinya. Maka segera saja ia melompat dan duduk di tempat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa duduk di samping pamannya, lalu beliau duduk di dekat pintu masuk. Abu Thalib berkata kepadanya, "Wahai kemenakanku, mengapa kaummu mengadukanmu dan menuduhmu telah menghina Tuhan mereka dengan berkata ini dan itu?" Mereka yang hadir langsung menambah-nambah pengaduan mereka tentang Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai paman, sesungguhnya aku ingin mereka mengucapkan satu kalimat saja, yang dengan kalimat itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan orang non-Arab akan membayar jizya kepada mereka." Orang Quraisy tercengang mendengarnya. Mereka menegaskan, "Satu kalimat saja?" Rasulullah mengiyakan, "Benar." Mereka berkata, 10 kalimat pun boleh, demi ayahmu. Kalimat apakah itu? Abu Thalib ikut bertanya, "Kalimat apakah itu, wahai kemenakanku?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La ilaha illallah." Mereka langsung bangkit dengan marah seraya mengibas-ngibaskan pakaian. Kata mereka, "Mengapa ia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Quran surah Shad ayat 5. Allah menurunkan ayat ini sampai firman-Nya, "Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku." Quran surah Shad ayat 8. Demikian diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir dalam tafsir masing-masing. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang dinilai sebagai hadis hasan. Demikian pula dalam tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang dituturkan dalam Al-Bidayah sebagai berikut. Orang Quraisy menemui Abu Thalib dan berbicara kepadanya. Mereka adalah para pembesar kaum, terdiri atas Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan beberapa lainnya. Kata mereka, "Abu Thalib, kedudukanmu di antara kami sudah kau ketahui. Kini telah terjadi apa yang kau lihat, dan kami telah memperingatkanmu. Engkau juga paham apa yang berlangsung di antara kami dengan kemenakanmu itu. Coba panggillah ia. Cegahlah ia dari mencela kami, dan kami pun akan berhenti mencelanya, supaya ia berhenti menghina Tuhan kami, lalu kami pun berhenti mengganggunya. Hendaklah ia biarkan kami dengan agama kami, dan kami biarkan ia dengan agamanya." Abu Thalib pun mengutus seorang untuk memanggil Rasulullah. Setelah beliau datang, Abu Thalib berkata, "Kemenakanku, mereka adalah pemuka kaummu. Mereka berkumpul untuk menemuimu, untuk mengadakan perjanjian dengan dirimu." Rasulullah menjawab, "Baiklah,
Cukup beri aku satu kalimat saja, maka dengan kalimat itu kalian akan menguasai orang Arab dan semua orang ajam tunduk kepada kalian. Abu Jahal menyahut, baiklah, demi ayahmu, 10 kalimat pun boleh. Rasulullah menjawab, hendaklah ia mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan sesembahan selain dia. Mereka bertepuk tangan dan mengatakan, Hei Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan itu satu Tuhan saja? Sungguh ini benar-benar aneh. Kemudian mereka berbicara satu sama lain, demi Allah, lelaki ini tidak akan memberikan apapun yang kalian kehendaki, maka tinggalkan saja ia dan bertahanlah dalam agama nenek moyang kalian sampai Allah memutuskan di antara kalian dengan dirinya. Lalu mereka pun bubar. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, kemenakanku, kulihat engkau telah meminta kepada mereka sesuatu yang melampaui batas." Rasulullah benar-benar mengharapkan keislaman Abu Thalib sehingga beliau mengatakan, "Wahai paman, sekarang ucapkanlah kalimat itu supaya aku bisa memohonkan syafaat untuk paman pada hari kiamat." Ketika melihat kesungguhan Rasulullah, Abu Thalib berkata, "Wahai kemenakanku, demi Allah, andai bukan karena khawatir engkau dan keluarga ayahmu dicaci maki sepeninggalanku dan orang Quraisy mengira aku mengucapkan kalimat ini karena takut mati, pastilah sudah kuucapkan. Aku tidak akan mengucapkannya kecuali untuk menyenangkanmu." Kemudian ia menuturkan hadis selengkapnya dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Abdu bin Humaid dalam musnadnya dan Ibnu Abi Syaibah meriwayat dari Jabir bin Abdullah kisah sebagai berikut. Suatu hari kaum Quraisy berkumpul, lalu seseorang berkata, "Carilah orang yang paling mahir melakukan sihir, nujum, dan bersyair di antara kalian. Suruh ia mendatangi lelaki yang telah memecah belah persatuan kita, mengacaukan urusan kita, dan mencela agama kita itu. Hendaklah ia berbicara kepadanya dan menyimak apa jawabannya." Mereka menjawab, "Kita tidak mengenal seorang pun yang lebih cocok untuk urusan ini selain Utbah bin Rabi'ah." Maka mereka meminta, "Datangilah Muhammad, wahai Abul Walid." Lalu Utbah mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik daripada Abdullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam sehingga Utbah bertanya lagi, "Apakah engkau lebih baik daripada Abdul Muthalib?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diam sehingga Utbah berkata, "Jika engkau mengakui bahwa mereka lebih baik daripada dirimu, ingatlah bahwa mereka menyembah Tuhan yang kau cela. Dan jika engkau meyakini bahwa engkau lebih baik daripada mereka, bicaralah supaya kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sungguh kami tidak pernah melihat seorang anak yang lebih membuat sial kaumnya daripada engkau. Engkau telah memecah belah persatuan kami, mengacaukan urusan kami, mencela agama kami, dan mempermalukan kami di kalangan bangsa Arab. Itu karena tersiar kabar bahwa di tengah suku Quraisy hidup seorang tukang sihir dan dukun. Demi Allah, kami tidak menunggu selain suara teramat keras sewaktu terjadi musibah, di mana kita saling berhadapan dengan pedang masing-masing untuk saling membinasakan. Hei, kalau engkau memang ada keperluan tertentu, kami akan menghimpun harta untukmu, sehingga engkau menjadi lelaki Quraisy terkaya. Kalau engkau ingin menikah, pilihlah perempuan Quraisy mana saja yang kau mau, dan kami akan menikahkanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Sudah selesaikah perkataanmu?" Utbah menjawab, "Sudah." Lalu Rasulullah membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi. Apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukannya, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya
Patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan dia menciptakan di bumi itu gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hias langit yang dekat dengan bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Thamud. Quran Surah Fussilat ayat 1-13. Utbah menukas, cukup, apakah engkau tidak punya syair yang lain? Rasulullah menjawab, tidak. Akhirnya kembalilah Utbah kepada Quraisy. Mereka pun bertanya, apa hasil yang kau bawa? Utbah menjawab, kalimat apapun yang kupikir akan kalian katakan kepadanya sudah kukatakan semua. Mereka bertanya lagi, lalu apakah ia menjawab pertanyaanmu? Utbah menjawab, ya. Tetapi sebentar kemudian ia menggeleng, tidak. Demi Tuhan yang telah menegakkan Ka'bah sebagai baniyah atau bangunan, aku sama sekali tidak paham apa yang dikatakannya, selain bahwa ia memperingatkan kalian akan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Orang Quraisy memaki, dasar celaka, ia berbicara kepadamu dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana mungkin engkau tidak memahami apa yang dikatakannya? Utbah menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak paham apa yang dikatakannya kecuali ancaman soal petir itu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Mishwar bin Makramah dan Marwan bin Hakam. Mereka menceritakan, pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW pergi. Lalu perawi menyebutkan hadis panjang sebagaimana yang akan dituturkan dalam bab Al-Akhlaq Al-Mufdiyah ila Hidayah An-Nas. Dalam hadis ini disebutkan, ketika mereka dalam keadaan demikian, datanglah Budail bin Warqah al-Khuza'i bersama sekelompok kaumnya Khuza'ah. Mereka adalah tempat beliau meminta nasihat dan orang kepercayaan Rasulullah SAW dari penduduk Tihamah. Budail berkata, sesungguhnya kami meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay ketika keduanya turun ke sumber air Hudaibiyah dengan membawa unta yang baru melahirkan. Mereka akan memerangimu dan menghalangimu memasuki Baitullah. Rasulullah SAW menjawab, sungguh kami datang bukan untuk memerangi siapapun, melainkan untuk menunaikan umrah. Benar-benar kaum Quraisy telah dilemahkan dan merugi gara-gara perang. Kalau mereka mau, aku akan melanjutkan perjanjian damai dan mereka harus membiarkan aku dan suku Arab ini. Bila aku menang dan mereka ingin memeluk agama yang telah dipeluk orang, boleh saja. Bila mereka tak ingin memeluk agama ini, mereka bisa beristirahat dari perang yang melelahkan. Namun, bila mereka menolak melanjutkan perjanjian damai demi dia yang jiwaku dalam genggamannya, aku sungguh-sungguh akan memerangi mereka demi urusanku ini sampai leherku putus dan urusan Allah terlaksana. Ahmad dan At-Tabrani meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dakwah ini akan mencapai tempat yang bisa dicapai oleh siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun di kota maupun di desa, kecuali dia masukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan atau kehinaan. Maka dengan kemuliaan itu Allah mengagungkan Islam dan pengikutnya, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan orang kafir. Tamim Ad-Dari mengatakan, aku membuktikan hal ini di dalam keluargaku. Orang yang masuk Islam di antara keluargaku mendapat kebaikan, kemuliaan dan kehormatan, sedangkan yang kafir di antara mereka menemui kehinaan, kerendahan dan kewajiban membayar jizyah.